Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mahasiswa pasca sarjana Yayan Sorong, kita bertemu dalam mata kuliah kita semester ini adalah kepemimpinan transformatif dalam pendidikan Islam di Indonesia. Bersama Bapak Dr. Munawir, saya akan mengampu mata kuliah ini dalam satu semester yang akan datang. Alhamdulillah kita bisa memulai perkuliahan kita di tengah suasana wabah seperti ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk tetap mempertahankan dan melanjutkan perkuliahan dengan menggunakan sepenuhnya metode daring. Adapun metode daring ini kita sudah terbiasa sejak pertemuan mata kuliah demi mata kuliah dengan saya, karena saya sejak awal menggunakan blended learning di mana tetap ada tatap muka tetapi juga mengintegrasikan tatap muka itu dengan program-program e-learning ataupun belajar daring sehingga tetap memperkaya kemampuan para mahasiswa sekalian. Capaian pembelajaran kita di sini paling tidak ada 3 hal: mengidentifikasi, menuliskan, dan menyebarluaskan informasi. Jadi kita mulai dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga pendidikan di tanah Papua. Tanah Papua ini sebagaimana Anda maklum, yaitu Papua dan Papua Barat. Lalu kita tuliskan informasinya, lalu kita sebarluaskan. Bahwa jangan sampai stigma selama ini bahwa di Papua itu Islam tidak berkembang. Ini tentu adalah karena ketidaksigapan saya dan Anda semua untuk kemudian melakukan 3 hal ini. Maka melalui mata kuliah ini adalah sebuah kesempatan bagi kita mengidentifikasi, menuliskan, dan kemudian menyebarluaskan. Nanti pada bagian berikutnya saya akan mengemukakan apa saja topik-topik yang sudah tersedia. Selanjutnya adalah luaran perkuliahan kita, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, catatan perkuliahan 1 halaman 1 pekan. Anda akan bertemu dengan saya 8 pekan, maka paling tidak ada 8 sampai 10 halaman. Adapun komposisinya nanti akan saya kemukakan seperti apa catatan perkuliahan itu. Lalu ada review buku. Review buku ini Anda pilih buku berkenaan dengan topik yang kita miliki, topik mata kuliah yang kita jalani semester ini, itu 3 sampai 5 halaman. Ini akan masuk menjadi unsur UTS, ujian tengah semester. Lalu kemudian latihan berkelompok, Anda menulis bab dalam buku dengan topik utama sama dengan mata kuliah kita, tetapi kita adjust, kita sesuaikan menjadi kepemimpinan transformatif pendidikan Islam tanah Papua. Itu 10 sampai 15 halaman termasuk daftar pustaka. Lalu kemudian yang terakhir adalah individu, ini adalah artikel jurnal, template sudah disiapkan 10 sampai 15 halaman, dan ini akan masuk menjadi bahagian dari ujian akhir semester. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya ingin melakukan sedikit penambahan pada semester kali ini dengan saya menyebutnya pengarsipan mandiri. Jadi instruksional perkuliahan akan dicatat di ResearchGate pekan demi pekan. Lalu kemudian mahasiswa menuliskan di grup WA alamat yang dikehendaki. Nanti email yang Anda kehendaki ini akan saya teruskan ke TIPD. Lalu kemudian Anda membuat akun ResearchGate di situ setelah emailnya tersedia. Lalu kemudian setiap pekan catatan perkuliahan yang Anda miliki itu diunggah ke akun ResearchGate yang Anda miliki, dengan strukturnya adalah pendahuluan, isi, penutup, daftar pustaka. Itu kurang lebih 1 halaman minimal. Anda boleh lebih dari situ. Sehingga kemudian ada aktivitas kita. Sekali lagi, saya tidak menyebutnya tugas. Ini bukan tugas tapi latihan. Semakin Anda sering berlatih, tentu kemampuan Anda sebagai mahasiswa pasca akan semakin mahir. Target perkuliahan kita bagaimana akan berlangsung semester ini adalah instruksional melalui grup WA.
lalu kemudian video pembelajaran saya siapkan khusus di kanal YouTube ya, lalu kemudian luaran perkuliahan ditempatkan di ResearchGate sehingga saya akan lebih mudah untuk memantau bagaimana progres kemajuan dari perkuliahan Anda. Semakin Anda mengikuti program ini akan tentu semakin mudah untuk nanti sampai pada semester 4, dan kita usahakan semester 3 ini Anda sudah mulai seminar proposal ya. Bagi yang belum menyetorkan proposalnya, ingat untuk segera menyelesaikan proposalnya. Saya kira itu saudara-saudara sekalian mengantar perkuliahan kita. Saya ingin memberikan sedikit catatan-catatan ya, contoh bukan catatan, contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau mahasiswa saya di mata kuliah yang lain, tetapi masih di Stein Sorong. Yang kita sekarang alhamdulillah Yayan Sorong ya, ini juga saya terlupa mengawali ya semester ini alhamdulillah kita sudah transformasi dari alih status dari Stein ke Yayan Sorong. Oleh karena itu tentu kita harus mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi tentu kita tidak bisa melupakan apa yang sudah dilalui oleh para pendahulu kita. Ada almarhum Prof. Saifuddin, almarhum Dr. Rais, almarhum Dr. Abbas, dan baru-baru saja wafat kolega saya, kolega kita dan dosen Anda, almarhum Dr. Saiful. Oleh karena itu atas kesyukuran ini tentu kita harus mempertahankan apa yang sudah baik dan tentu membenahi apa yang masih belum baik. Dan kepada para almarhum, mari kita sama-sama membacakan Fatihah. Ala hazihin niya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kita membacakan Fatihah kepada para almarhum. Mereka lah yang sudah meletakkan dasar sehingga apa yang kita nikmati hari ini dalam bentuk Yayan Sorong merupakan perjuangan mereka. Satu kelas di Tarbiyah itu kemudian menulis buku bersama potret madrasah minoritas muslim Papua Barat. Ini tadi saya kemukakan ada satu bab dalam buku yang harus kita selesaikan, maka itu akan menjadi bab dalam buku seperti ini. Dan ini adalah pekerjaan kelompok, sehingga nanti minta tolong ketua kelas membagi kelompoknya masing-masing. Beberapa topik yang lain yang sudah terpublikasi maupun saya tempatkan di ResearchGate ya. Saya mulai dari ada satu proyek ya, kira-kira grup lah saya simpan ini, kepemimpinan transformatif dalam pendidikan Islam Indonesia. Jadi nanti di sini project lognya akan Anda boleh pantau, jadi instruksinya akan ditempatkan di sini. Ini merupakan grup yang kita khusus buat dalam rangka mata kuliah kita ini. Selanjutnya adalah Anda bisa lihat topik-topik yang sudah ada ya, sudah diselesaikan oleh mahasiswa kita sebelumnya. Di antaranya itu adalah ada tesisnya Mbak Ngesti Wihayuning Tias, itu berjudul Kepemimpinan Ketua Yayasan Emeyodere pada Minoritas Muslim Papua. Ini tesis ya, sehingga kemudian itu lebih detail dan kemudian penelitian dilakukan dari paling tidak satu semester. Dari yang buku tadi potret pendidikan Islam yang di Papua Barat itu, kemudian saya mengeluarkan artikel yang bagus ya, tidak dijadikan bab dalam buku tetapi justru dijadikan artikel jurnal. Ya, itu tulisannya Fitri Ruaidah. Akhirnya saya terjemahkan menjadi bahasa Inggris, The Growth of Learning Enthusiasm at the Emeyodere Muslim Minority Education Institution in West Papua. Ini tulisannya
Fitri Ruwaidah. Jadi paling tidak kalau Emeyodere tadi ada Ngesti, lalu kemudian ada tulisan Fitri. Lalu kemudian institusi lain selain Emeyodere adalah institusi Rodatul Huffaz. Ya, Rodatul Huffaz ini saya tulis dalam 2 atau 3 artikel. Ada tulisan yang lama sekali 2012, pesantren dan pengembangan kurikulum kewirausahaan, kajian pesantren Rodatul Huffaz Sorong Papua Barat. Ini satu aspek tentang pengembangan kurikulumnya. Lalu kemudian masih Rodatul Huffaz adalah pesantren dan pengembangan kurikulum kewirausahaaan. Ya. Sama tadi itu versi di inferensi, ini versi di ResearchGate-nya. Lalu kemudian masih Rodatul Huffaz, ini saya tulis sudah lama juga, tapi kemudian dipublikasi di 2017 menjadi integrasi pendidikan Islam dan pembelajaran kewirausahaan di pesantren minoritas Muslim, terbit di jurnal Fenomena, jurnal penelitian di YAIN Samarinda. Ya, lalu kemudian berikutnya adalah ada Nurul Yakin, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam Muslim minoritas, pesantren Nurul Yakin Papua Barat. Jadi paling tidak institusi seperti Emeyodere, Raudatul Huffaz, Nurul Yakin itu sudah ada dalam bentuk publikasi. Anda tetap boleh menggunakan lembaga-lembaga ini, tetapi kemudian melihat mana sudut pandang yang masih memungkinkan untuk diteliti sebagai bahagian state of the art. Lalu kemudian satu artikel yang lain lagi adalah kepemimpinan sekolah Islam terpadu di minoritas Muslim Papua Barat. Ini ditulis bersama dengan siapa ya ini? Mungkin Nurjana dan juga yang satu yang lain. Tapi kita akan lihat satu filenya yang lain. Ada siapa? Siarni, ya, ditulis oleh Siarni bersama saya, kepemimpinan sekolah Islam terpadu di minoritas Muslim Papua Barat. Siarni bersama dengan saya, ini bersama dengan Nuryantika juga, ini terbit di Akademika, Jurnal Keagamaan dan Pendidikan di Stein Bengkalis 2016. Satu lagi yaitu kepemimpinan transformatif di Madrasah Minoritas Muslim Papua Barat, ditulis bersama dengan Eva Rubawati, Siti Nurjana, dan alhamdulillah terbit di 2017. Ini adalah identifikasi lembaga-lembaga pendidikan yang kita sudah tulis. Tentu banyak yang belum, ya, ada juga yang sudah dituliskan dalam bentuk tesis, tapi kita akan explore dalam pertemuan berikutnya. Terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah ada satu jurnal kolam yang terbit di UIT Universitas Indonesia Timur. Ini satu kesempatan untuk kita semua mengisi artikel-artikel di sini, khusus untuk edisi akan datang, sehingga target dari UAS tadi artikel, maka di situ Anda harus selesaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, sekali lagi banyak hal yang akan berubah setelah corona ini. Wabah ini insya Allah akan segera berlalu. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana Ramadan dengan sudah berlalu wabah ini, sehingga kita bisa menikmati Ramadan sebagaimana seperti yang dulu-dulu kita berjamaah, tarawih, buka puasa bersama, sahur bersama. Dengan wabah seperti sekarang ini tentu kita akan melakukan adaptasi-adaptasi, tetapi terlepas dari itu adalah suasana perkuliahan ataupun perguruan tinggi akan banyak berubah setelah ini. Demikian pertemuan pertama kita mengantar mata kuliah ini. Terima kasih atas kesediaan Anda semua. Ya, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.